berubahlah takdir. Kepala keluarganya jangan dia. Boleh nggak namanya diganti? Orangnya diganti. Kalau perlu kakak-kakaknya diganti ya Allah. Bisa nggak takdir itu dirubah? Sebentar, kita baca dulu ayatnya. Coba buka surat Ar-Ra'du ayat 39. Surat Ar-Ra'du ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Apa yang Allah hapus dan ditetapkan? Kata ulama tafsir, itulah takdir. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 39, ternyata takdir bisa Allah rubah. Allah berkehendak. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara biar Allah mau mengubah takdir kita? Ada dua amalan pengubah takdir, kata Nabi. Yang pertama, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umuri illa bir. Hadis riwayat Turmuzi dengan derajat sahih. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah keberkahan hidup kecuali berbuat baik. Berarti yang bisa merubah takdir itu dua. Satu doa, yang kedua amal solih, terutama membantu orang lain. Doa merubah takdir. Masih ingat cerita tentang nenek-nenek datang ke Nabi Musa minta anak? Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, wahai Allah, ada nenek-nenek minta anak. Padahal dia udah menopos, umurnya udah 60 tahun. Kata Allah, Musa, bilang ke dia, takdirnya tidak akan punya anak. Takdir. Nek, maaf ya, kata Allah, takdir nenek gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah makasih, pulang aja. Besok balik lagi, Nabi Musa, nenek yang kemarin, ya ada apa? Mintalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, kan udah kemarin takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek yang kemarin. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya, nenek gak akan punya anak, itu udah takdir. Oh iya, makasih, pulang. Besok balik lagi, jawabannya sama, pulang aja. Gak balik-balik setelah sekian lama, sekalinya balik bawa bayi. Assalamualaikum Nabi Musa. Ini nenek yang dulu? Iya. Ini siapa? Ini bayi saya. Gimana ceritanya punya bayi? Tanya aja sama Allah. Ya Allah, gimana ceritanya si nenek punya bayi? Allah bilang, wahai Musa, setiap kali dia datang minta bayi, minta anak, aku bilang takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang sambil berdoa, ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah saya. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah saya. Beri saya anak. Dia balik lagi gak akan punya anak. Dia berdoa lagi. Dia balik lagi gak akan punya anak. Ya Rahim. Wahai Musa, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Dahsyatnya doa. Makanya jangan pernah menggadaikan doa dengan sesuatu yang menghalangi. Apa yang menghalangi doa? Salah satunya makanan yang haram. Hati-hati dengan makanan yang haram. Walaupun makanannya halal, bagaimana dengan piringnya? Bagaimana dengan pancinya? Bagaimana dengan wajannya dan seterusnya? Perhatikan itu. Walaupun agak repot sedikit, gak apa-apa. Yang penting doa kita makbul. Sehingga ketika anak kita dalam keadaan punya masalah di kampung, ya Allah, kita angkat tangan, langsung terjadi keajaiban di sana. Jangan pernah menukar doa kita dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Yang kedua amalannya, albir, bantu orang lain. Karena membantu orang itu akan Allah turunkan bantuan yang tidak ada dalam tulisan takdir. Siapa yang berhak kita bantu, Ustaz? Pertama, selain keluarga kita, bantulah orang-orang solih. Hari ini kita pas banget nih. Orang-orang solih, saudara kita yang ada di Palestina, itu sedang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, lihatlah Syam. Dan pusatnya Syam itu adalah Al-Aqsa, Palestina.
Sehingga kalau kita hari ini membantu mereka di dunia, kita berharap mereka yang akan membantu kita kelak di akhirat. Amin. Orang Palestina itu dahsyat, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Anak kecilnya udah pada hafiz Al-Quran. Setiap tahun Gaza itu mewisuda 20.000 hafiz cilik. 20.000. Udah 2 minggu ini Israel menyerang Gaza, yang meninggal dari anak kecil itu udah sekitar 1.800. Artinya sebagian besar yang meninggal itu adalah para hafiz-hafizah Al-Quran. Sehingga kalau kita membantu mereka, mereka di akhirat itu ahli surga. Pertama mereka hafiz Quran, keduanya meninggal dalam keadaan syahid karena diperangi. Insya Allah kita berbaik sangka mereka itu semuanya ahli surga. Maka siapa yang membantu calon ahli surga, insya Allah mereka juga yang akan membantu kita di hari yang lebih sulit, yaitu hari akhirat. Amin. Dan hari ini kita akan coba mengamalkan hadis Nabi riwayat Turmuzi. Kita akan berinfak, membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta terbaik kita. Dan niatkan, ya Allah, saya ingin bantu anak-anak di Palestina. Semoga dengan ini saya bisa menitipkan anak-anak saya di kampung kepada Engkau. Niatkan kayak gitu. Ya Allah, saya bantu ibu-ibu di Palestina, maka tolonglah ibu saya. Ya Allah, saya bantu perempuan-perempuan di Palestina, maka tolonglah saya. Niatkan. Jadi ketika kita berinfak, jangan cuma ngasih, sambil berniat di dalam hati, atau kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, ini untuk anak-anak Palestina. Dengan ini saya berniat, Engkau jaga anak-anak saya. Ini untuk perempuan di Palestina, Engkau jaga saya. Karena saya sedang merantau di negeri orang, bukan negeri orang Muslim bahkan. Jadi ujiannya berat. Jaga saya ya Allah. Dari laki-laki yang usil, yang pura-pura nyasar, pura-pura first comment, first like, segala macam, yang terlalu banyak nge-PHP-in saya. Jaga saya ya Allah. Jangan sampai saya sakit hati. Jadi berinfaklah sambil berniat untuk kebaikan diri dan keluarga kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam belajar takdir, sehingga kesimpulannya adalah beriman kepada takdir akan menghilangkan penyakit hati, yaitu sedih dan khawatir. Amin. Jika seseorang bercerai lalu menikah lagi, nanti di surga pasangannya yang mana? Dan apakah di surga itu hanya ada bidadari, nggak ada bidadara? Ini kayaknya masih berharap ada yang di surga, nggak di dunia. Oke, bagaimana kalau seorang perempuan menikah dengan 2 orang laki-laki? Suami pertama cerai atau bukan cerai, meninggal. Karena kalau cerai selesai ya. Suami pertama meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan suami berikutnya. Meninggal, menikah lagi, bahkan sampai 10 misalnya. Misalnya. Kira-kira nanti di akhirat dia sama siapa? Sama semuanya. Sama siapa? Sama semuanya. Yang pertama? Semuanya. Yang terakhir? Ya. Kasiannya yang sebelumnya ya? Sama semuanya, Ustaz. Nanti sama semuanya. Ternyata ada poliandri. Nanti akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Oh. Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau suami yang ketujuh ternyata paling penyayang, paling ngalahan, paling pengertian, maka nanti dia akan bersama dengan yang ketujuh. Yang lain nanti akan dikumpulkan dengan pasangannya yang berbeda-beda. Yang pasti tidak ada jomblo di surga. Kata siapa itu? Bukan kata saya, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Laisa fil jannati ahzab. Di surga nggak ada jomblo, kata Nabi. Di surga nggak ada jomblo. Jadi kalau meninggalnya belum menikah, nanti menikahnya di surga. Wedding organizer-nya para malaikat. Terus pasangannya siapa? Pasangannya adalah laki-laki dan perempuan terbaik yang ada di surga. Terus dia nanya lagi, apakah di surga nggak ada bidadara, Ustadz? Cuman ada bidadari. Tahu nggak siapa bidadari surga? Bidadari surga itu ya kalian.
Bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan solihah yang hidup di dunia, dialah bidadari terbaik di surga. Jadi nggak usah berpikir aku cemburu deh sama bidadari di surga. Bidadari di surga itu kalah cantik, kalah menarik dibandingkan bidadari yang ada di dunia, yang solihah, dan mereka lah yang akan menjadi ratunya para bidadari, sehingga kalian gak akan pernah tersaingi dan tergantikan. Begitu juga laki-laki surga. Laki-laki surga itu adalah laki-laki dunia yang solih, yang insya Allah juga tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya. Ini tulisannya luar biasa ya, kayak tulisan dokter ya. Kok iya? Kamu lagi baca tulisannya. Apoteker. Sudah bercerai secara hukum, tapi belum pernah ada kata talak dari suaminya. Apakah benar jika wanita tersebut menikah lagi termasuk perbuatan zina secara agama? Apa arti sudah bercerai secara hukum? Artinya kan dua-duanya sepakat. Karena tidak akan dihukumkan bercerai kalau salah satunya belum sepakat, kecuali terjadi kezaliman. Maka yang menceraikannya adalah hakim. Kalau dua-duanya sepakat, walaupun nggak ada kata talak secara sharih, maka itu sudah jatuh talak. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan. Saya ingin meminta solusi kepada Ustadz. Saya punya teman laki-laki. Kita sudah berteman sejak SMA. Ini teman atau teman? Sudah berteman sejak SMA. Saya tahu latar belakangnya. Berasal dari keluarga pesantren. Baru-baru ini dia menyatakan perasaannya pada saya. Kok baru nyatain? Curhat ya. Udah bersekian tahun ya. Tapi saya sendiri berasal dari keluarga awam. Saya harus gimana Ustadz? Terima. Itu jodohnya. Kalau datang kepadamu laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka permudahlah. Kalau kita ngerasa nggak pantas, maka pantaskan. Kalau kita ngerasa belum bisa ngaji, belajar ngaji. Jangan hanya gara-gara ngerasa nggak pede, insecure, kita menolak rezeki. Apakah ketika suami meminta cerai dalam keadaan emosi bisa dibilang talak? Sekarang saya nanya, ada nggak orang yang talak dalam keadaan happy? Talak yuk. Di mana-mana yang namanya talak itu pasti lagi emosi. Jadi emosi yang tidak dihitung talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau tidak kehilangan akal, kalau kita tanya ini berapa? 2. Salah, berarti dia hilang akal. Padahal kalau dia masih bisa berhitung, dia masih waras, dia masih sadar, berarti dia belum kehilangan akal, maka jatuh talaknya. Karena tidak ada orang yang talak karena lagi happy. Aku sayang banget sama kamu, aku talak ya. Nggak ada orang yang kayak gitu ya. Yang namanya talak itu pasti lagi Emosi. Lihatlah mereka, insya Allah itu akan membuat kita bertahan dengan pasangan kita. Kalau kita lagi lemah, lihatlah mereka, insya Allah akan bertahan. Ketahuilah sesungguhnya perceraian adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Perceraian adalah kemenangan besarnya syaitan. Kecuali perceraian yang darurat. Maka kalau kita bisa bertahan, bertahanlah. Kalau nggak ada perasaan, minimal kita bertahan karena iman. Nanti Allah yang akan mengilhamkan rasa cinta setelahnya. Gimana caranya biar tetap tenang ketika terus-menerus ditanya kapan nikah? Itu. Tahu caranya gimana? Blok. Dia nggak ditanya. Gak usah dijawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang orang Indonesia itu suka basa-basi. Kapan nikah? Udah punya anak belum? Tinggal di mana? Kerja apa? Sekolah di mana?
Itu hanya budaya yang ada di Indonesia. Di tempat lain nggak ditanya yang kayak gitu, karena kita suka basa-basi. Jadi basa-basi tidak harus dijawab. Ustadz, dosa nggak kalau kita lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhirat? Contoh, kita nggak berinfak. Oh, ini yang tadi nggak ngasih. Padahal ada uang, tapi lebih mementingkan urusan pribadi. Bagaimana Ustadz? Cepel jenenge medit. Dulu saya pernah bawa Mariam ke rumah sakit ketika saya dalam keadaan susah, dulu nggak punya uang. Mariam sakit, terus saya bawa ke rumah sakit, ditolak karena gara saya nggak punya uang deposit. Dia lagi sakit keras, harus dirawat di UGD, tapi di rumah sakit dia ditolak gara-gara saya nggak bisa bayar deposit. Uang saya cuma 100.000, depositnya 3 juta. Akhirnya pulang saya dengan berlinang air mata, saya kecewa banget. Akhirnya uang 100.000 itu saya bagi dua, 50.000 saya beli obat di apotik hanya untuk menghilangkan panas, dan 50.000 lagi saya pakai sedekah. Alhamdulillah dengan sedekah itu kemudian besoknya berangsur-angsur Mariam sembuh. Gara-gara ditolak di rumah sakit, maka biaya kesembuhan Mariam cuma 100.000. Apa pelajarannya? Kalau kita punya hajat urusan dunia, maka tunaikanlah dulu hajat orang lain, Allah yang akan menunaikan hajat-hajat kita. Ustadz, bagaimana caranya melupakan masa lalu? Aneh-aneh ya kamu. Lupakanlah masa lalu dengan cara unfollow. Jangan stalking, jangan kepo. Tapi ini pertanyaannya masih berlanjut. Terutama rasa trauma dan sakit hati karena suami pernah berzina dengan perempuan lain. Mbak, yang di depan mbak, yang di depan suruh Tinggalkan dia. suruh masukin. Karena itu dosa besar. Kasihkan bunda sana tuh loh, kasihkan bunda. Ustaz, tapi saya nggak rela meninggalkannya. Mbak nitip mbak. Biar dia, kalau dia Itu loh, bertobat dengan tobat dan nasuha, maka beri dia kesempatan. Tapi kalau dia belum berubah, tinggalkan, karena dia hanya akan membawa penyakit. Kayak pagi tadi nggak dibaca. Sekarang ada sekian soalnya waktunya juga habis. Di Bandung mengidap HIV, padahal mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Ternyata penyebabnya suaminya sering jajan. Korbannya istri. Makanya untuk kondisi kayak gini mah kita memang harus agak tegas demi anak-anak, demi orang tuanya. Istrinya kemudian hamil, bayinya juga kena HIV, kasihan. Itu semuanya karena kejahatan si laki-lakinya. Ustadz, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu? Tadinya kesini untuk mencari nafkah, tapi sering tergoda dengan hawa nafsu yang menghancurkan niat awal. Apa yang harus saya lakukan untuk melawan hawa nafsu? Lawan hawa nafsu dengan berpuasa, lawan hawa nafsu dengan sholat, lawan hawa nafsu dengan olahraga, lawan hawa nafsu dengan hiburan. Dari yang paling tinggi ya, sholat, puasa, zikir, Quran. Kalau nggak mampu juga, mulailah dengan hal-hal yang positif yang kita senangi. Olahraga, hiburan, beli skincare. Yang penting jangan berbuat dosa. Gak apa-apa, kalau itu tujuannya untuk meninggalkan dosa, maka itu bagian dari mencegah kemungkaran, tarkul mungkarat. Ustadz, bagaimana cara kita meyakini seseorang itu jodoh kita? Ada yang sudah mendesak sepertinya. Bagaimana cara kita meyakini dia itu adalah jodoh kita? Jangan pernah memberi hati sebelum halal. Karena kita nggak pernah tahu rahasia takdir. Jadi tidak perlu harus yakin. Yang perlu itu adalah pelajari. Dia cocok nggak dengan kita? Ngeklik nggak dengan kita? Jujur nggak kepada kita? Serius nggak? Kalau iya, maka ajak dia untuk lebih berkomitmen dengan halal. Kalau udah halal, saya terima nikahnya fulan bintu fulan, baru detik itu juga kita berikan hati kita kepada dia. Apa hukumnya seorang yang muslim yang sudah murtad kemudian kembali lagi kepada Islam?
apakah amal ibadahnya diterima? Ya diterima karena dia udah balik, alhamdulillah. Iya, betul. Ini yang mana ya? Banyak sekali ya. Semuanya bermasalah. Semua Ustaz, pertanyaan bermasalah. saya sebagai manusia biasa. Apakah kalau kita berbuat dosa-dosa besar, maka nanti azabnya akan menimpa keluarga kita? Ya. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan menghukum kita, dan hukuman itu bukan hanya mengenai kita, tetapi mengenai orang di sekitar kita. Tetapi bagi mereka itu bukan hukuman, tetapi itu penggugur dosa. Makanya kalau ada maksiat di sekitar kita nggak mencegah kemungkaran atau maksiat, nanti kalau Allah turunkan azab, bukan hanya ahli maksiat yang kena, tetapi kita juga yang bahkan ahli ibadah ikut menanggung azab tersebut. Kalau kita meninggal dalam musibah tersebut, maka kita meninggal sebagai orang yang husnul khotimah. Tapi tetap mengenai kita. Makanya itulah kenapa kita disuruh untuk mencegah kemungkaran, karena itu akan berpengaruh kepada kita, termasuk kemungkaran di dalam rumah. Anak nggak sholat, orang tuanya kena, keberkahan rezeki ayahnya berpengaruh. Gara-gara anak nggak sholat, begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Jadi dosa secara perbuatan maksiat secara dosa hanya ditanggung oleh yang berbuat maksiat. Tetapi dampak dari perbuatan itu bisa ditanggung bahkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah berdosa meninggalkan suami di rumah demi membantu kedua orang tua? Tergantung. Kalau suaminya ridho, maka insya Allah tidak masalah. Tapi harusnya suaminya bisa menyelesaikan masalah ini sehingga istrinya tidak perlu harus pergi jauh. Gak semuanya suami mampu. Ada suami yang mampu, ada yang gak mampu. Ada yang pura-pura gak mampu. Jadi kalau suaminya udah berusaha tapi belum mampu, kemudian dia ridho, maka silakan. Dengan syarat, ada beberapa syarat syariahnya. Di antaranya adalah dia percaya bahwa kita nggak sendiri. Dia kenal, misalnya di sini siapa orang tua kalian, Bunda Nuris misalnya. Maka dia menitipkan kalian kepada Bunda Nuris. Bunda nitipin istri saya, Bunda nitipin adik saya, Bunda nitipin anak saya. Terus Bunda Nuris yang mendapatkan amanah itu bikin taklim untuk menjaga supaya kita selalu semangat beribadah. Maka kalau seperti itu insya Allah aman. Tapi kalau kalian pergi ke luar negeri nggak punya komunitas, nggak kenal siapa-siapa, nggak bergaul, nggak ikut dalam taklim, maka itu sangat tidak aman, bahaya. Saya mau tanya Ustaz, saya sudah menikah, apakah nanti harus membangun nikah? Apa ini? Kalau nanti bertemu kembali, terima kasih. Maksudnya kita di Hong Kong kan lama nggak ketemu. Bolehkah kita nanti kalau pulang ke Indo tuh apakah harus membangun nikah lagi gitu loh? Maksudnya gitu pertanyaannya tuh. Apakah orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir? Apakah orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir? Ya. Kalau kita menganggap perbuatan dosa itu tidak termasuk takdir, maka cacatlah iman kita kepada Allah. Bahkan perbuatan dosa pun adalah takdir Allah. Kalau gitu, apa salahnya kita ketika kita berbuat dosa? Salahnya kita adalah tidak mau mengharapkan takdir yang terbaik di sisi Allah. Bukankah Allah memberikan ruang kita untuk memilih mau takdir yang mana? Takdir yang baik atau takdir yang buruk? Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, Damaskus. Di tengah jalan mendapatkan berita kalau di Damaskus lagi ada wabah menular. Akhirnya Umar balik lagi ke Madinah, nggak melanjutkan perjalanan. Ditanya sama tentaranya, ya Amirul Mukminin, afirarun min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Bukankah pandemi itu atau wabah itu takdir? Kita menuju ke sana sudah takdir. Kenapa kita lari? Apakah kita lari dari takdir Allah? Umar menjawab, na'am. Firarun min qadarillah ila qadarillah. Kita lagi lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi berbuat dosa adalah takdir,
dan berbuat baik juga takdir. Kenapa tidak memilih takdir yang baik? Wahadainahun najdain. Kami beri mereka pilihan dengan dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Bisa menjadi orang yang bersyukur, bisa menjadi orang yang kufur. Ustadz, saya susah move on dengan mantan. Tetapi mantan saya sudah menikah. Berbahaya tuh. Tapi sekarang dia udah bercerai. Ternyata dia sangat mengikuti mantannya ya. Putus, nikah, cerai, diikutin update banget. Ustaz, saya nggak bisa move on dari mantan, tapi mantan saya udah menikah dan sekarang dia udah bercerai. Apakah dia bisa menjadi jodoh saya? Bisa. Berdoa aja, ya Allah, kembalikan dia kepada aku walaupun sudah tidak utuh. Ustaz, saya seorang single mom. Saya jarang sekali dikasih komunikasi dengan anak saya. Jadi saya ingin memutuskan untuk mengambil dan merawat anak saya untuk pulang ke Indonesia. Tetapi bapak saya masih berharap sama saya untuk kerja di sini. Karena saya anak pertama tulang punggung adik saya yang 3. Saya mau tanyakan saya dahulukan anak saya atau bapak saya? Anak. Kenapa anak? Karena bapak kita justru harusnya bertanggung jawab kepada kita. Kalau bapaknya udah uzur, bagaimana Ustadz? Pulang ke Indonesia, rawat anak, semoga Allah beri jalan lain untuk bisa menafkahi ayah dan adik-adik. Kalau kondisinya kayak gini anak, karena anak itu jangan biarkan kita punya hutang pengasuhan kepada anak, itu susah ngebayarnya. Dan anak itu adalah investasi masa depan kita. Jangan biarkan investasi itu rusak karena kondisi seperti ini. Kecuali kondisi normal, anak kita baik-baik saja, suami kita orang yang insya Allah amanah. Tapi kalau kondisinya kayak gini, pulang. Maaf, saya mau nanya, kalau laki-laki kan boleh menikah lebih dari satu. Terus? Nggak mau jawab. Ada aja. Suami istri mualaf, apakah mereka harus akad lagi secara islami, mengetahui mereka menikah sebelum masuk Islam? Lebih baik, nggak apa-apa. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka berakad lagi secara islami, walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu lebih baik. Minta doa buat anak saya yang mau berangkat pelayaran Ustaz, namanya Teguh Budi Wibowo. Insya Allah nanti kita doakan. Ustaz mau nanya, bagaimana solusinya atas anak yang nggak betah di pondok? Jangan dipaksa. Saya tipe orang yang sangat menghargai minat anak. Setiap kali anak saya mengeluh tentang pendidikan, saya tanya, apa yang kamu suka, nak? Kamu hobinya apa, nak? Nanti saya akan memikirkan bagaimana mengkonekting hobi itu kepada jalur kesuksesan masa depan dia. Itulah pendidikan. Bukan memaksakan kehendak orang tua. Walaupun niatnya baik, tapi nggak selalu harus seperti itu. Kita jangan menjadi orang yang arogan kepada anak. Ya Allah. Dan mungkin dia punya alasan yang kita nggak ngerti kenapa nggak betah di pondok. Mungkin bukan karena dia nggak mau belajar agama, tapi mungkin metodenya nggak cocok dengan dia. Mungkin lingkungannya nggak nyaman bagi dia. Banyak faktor. Maka jangan paksa, diskusilah, terbukalah dengan anak. Biasakan berdiskusi dengan anak kita bahkan sejak mereka masih SD. Jangan membiasakan mendoktrin anak, karena itu bukan pola pendidikan calon pemimpin. Pemimpin itu diajak diskusi, sedangkan budak itu biasanya disuruh. Kalau kita ingin mencetak para pemimpin, berdiskusilah dan hargailah pendapatnya. Kalau kita ingin mencetak budak, suruhlah dia dan jangan pernah mendengarkan ucapannya. Mau mencetak budak atau pemimpin, maka hargailah pendapat dia. Karena pendapat dia itu nggak selalu benar, tapi kita telah memberikan satu pelajaran penting. Dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Dia harus merasakan konsekuensi dari sebuah keputusan. Di situ kita sedang mendidik. Jangan salahkan dia terlalu berlebihan. Biar dia merasakan dan belajar sendiri. Tuh kan mama udah bilang jangan digituin. Tapi dikasih tahu, ya udah gimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini?
Biasakan positif dan konstruktif, jangan hanya menghakimi. Jika istri bekerja lalu membantu orang tuanya karena alasan masih membutuhkan bantuan, apakah harus izin suami? Lalu suami marah karena istri tidak izin. Lalu suami mengancam kalau istri masih mengutamakan orang tuanya, mending gak usah punya suami, cerai pisah aja. Apakah perkataan itu berarti saya sudah ditalak? Terima kasih Ustaz. Perkataan itu belum jatuh talak karena maksudnya baru mengancam, bukan memutuskan. Yang kedua, itu suami gak tahu diri. Benar-benar istrinya soleha, mau bekerja, bantu ekonomi keluarga, dan tak punya kewajiban istri menafkahi suami. Betul. Harta istri, harta suami. Saya kayak gini biar keulang lagi teman-teman. Jika ada wanita sudah pernah menikah 2 kali dan gagal, status suaminya jejaka. Jika mau menikah lagi dan calon suaminya jejaka, perjaka kali ya. Bagaimana dilihat dari hukum syariat? Ya nggak apa-apa, bagus kan? Kalau dalam beberapa Aku juga jaka. tidak dibolehkan karena solusi orang perempuan yang sudah menikah dan seringkali seorang kakak dari 3 bersaudara. Amalan apa yang bisa membawa orang tua, suami, adik-adik saya dan keluarga saya masuk ke surga, Ustaz? Masya Allah. Ini istri keren banget. Dia mikirin suami, anak, adik, orang tua semua dia mikirin. Luar biasa nih perempuan. Khadijah masa modern ya. Amin. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Jadilah seorang ustazah. Jadilah seorang pendidik. Jadilah seorang daiyah yang selalu mengajak dan memberi teladan kepada kebaikan. Jadilah keberadaan kita dimanapun menjadi inspirasi kebaikan bagi orang di sekitar kita. Itu cara yang paling gampang. Seringkali saya berdoa agar tidak memimpikan mantan. Tapi setiap kali saya berdoa saya malah mimpi Ustaz. Apakah dia jodoh saya? Mimpi itu tidak selalu ilham. Bisa jadi memang kita belum selesai dengan masa lalu, makanya kebawa ke mimpi. Apalagi sebelum tidur masih ngepoin akun dia. Kebawa ke mimpi. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya boleh berharap kepada dia? Boleh, selama dia belum menikah. Kalau udah menikah jangan berharap dia bercerai. Apa hukumnya sulam bibir dan sulam alis? Kalau untuk kecantikan tidak boleh. Kalau untuk kesehatan boleh. Contoh untuk kesehatan, bibir sumbing. Contoh untuk kecantikan, pengen alisnya rata. Kalau kecantikan nggak boleh, kalau kesehatan boleh. Tanya kepada diri masing-masing, ini cantik atau sehat? Sehat itu artinya ada yang enggak, ada yang cacat, ada yang sakit, itu namanya kesehatan. Kalau ada yang menurut kita nggak nyaman, nggak sreg, itu bukan kesehatan, itu kecantikan. Kok alis saya gini ya? Saya pengen alis saya gini loh. Saya dibesarkan oleh nenek kakek dengan adik saat waktu berumur 2-3 tahun. Sejak saat itu saya tidak dirawat ibu dan ayah. Sekarang saya 32 tahun dan adik 30 tahun. Apa kami bisa bertemu dengan ibu kami? Boleh. Kami tidak memiliki informasi tentang beliau. Lalu bagaimana kami harus bersikap mencari beliau? Jangan tanya saya. Ibu saya di mana Ustaz? Saya mau dukun. Boleh mencari keberadaan ibu, ayah, bertemu. Jangan pendendam. Jangan pendendam. Jadikanlah itu sebagai tadi Sarifudin. Samsudin apa Sarifudin? Samsudin. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ada orang yang dirawat oleh orang tuanya yang utuh tetapi sering mengalami luka pengasuhan. Sedangkan kita dirawat oleh nenek dan kakek kita, tapi malah alhamdulillah disayang dengan sesayang-sayangnya. Mungkin itu hikmahnya. Kita baru ketemu orang tua ketika kita tidak perlu lagi diasuh. Allah punya alasan. Berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana cara agar hati tetap ikhlas dan menerima sikap yang kurang baik dari seseorang? Dan bagaimana cara agar tidak terlalu cinta kepada dunia? Supaya tidak cinta dunia, sering-sering mengingat kematian. Ada kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil lazzat. Banyak-banyaknya mengingat penghilang kenikmatan. Apa itu kematian?
Saya mau tanya, apa hukumnya kalau ibu selalu doain yang jelek-jelek sampai minta izin nikah pun didoain hancur rumah tangganya. Dan akhirnya doanya terkabul, padahal dari saya bayi sampai saya dewasa yang ngurusin nenek kakek. Padahal saya anaknya nurut, gak pernah membantah. Itu error. Kalau kita gagal dalam rumah tangga, jangan berpikir bahwa itu karena kutukan ibu kita. Kenapa? Selain anak itu bisa durhaka kepada orang tua, ternyata ada juga orang tua yang bisa durhaka kepada anak. Di zaman Umar bin Khattab, ada anak yang gak mau berbakti kepada orang tuanya, sampai orang tuanya melapor kepada Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, anak saya tidak mau berbakti kepada saya. Akhirnya anaknya dipanggil, kenapa kamu tidak berbakti kepada ayahmu? Kemudian anak itu bertanya, ya Amirul Mukminin, selain anak durhaka, apakah ada ayah yang durhaka atau orang tua yang durhaka? Kata Umar, ada. Apa indikasinya? Apa kriteria orang tua durhaka? Satu, dia menamakan anaknya dengan nama yang buruk, atau mencela dengan celaan yang buruk, mendoakan dengan doa yang buruk. Itu berarti kriteria pertama. Kedua, orang tua durhaka itu mencarikan ayah atau ibu untuk anaknya yang tidak baik. Seorang laki-laki mencarikan ibu yang tidak baik untuk anaknya. Seorang perempuan mencarikan ayah yang tidak baik untuk anaknya. Itu orang tua durhaka. Yang ketiga, dia tidak memberikan makan dan minuman kecuali dari harta yang haram. Maka itu orang tua durhaka. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, ayah saya menamakan saya dengan nama yang terjemahannya celaka. Ayah saya mencarikan saya ibu. Saya lahir dari seorang perempuan pezina. Dan ayah saya tidak memberi saya makan kecuali dari yang haram. Maka itulah alasan kenapa saya tidak berbakti kepadanya. Akhirnya ayahnya dicambuk sama Umar. Jadi selain anak durhaka, juga ada orang tua durhaka. Makanya jangan takut kalau didoakan buruk, sementara kita tidak pernah berbuat buruk kepada orang tua kita. Itu nggak akan berlaku. Akan berlaku doa buruk orang tua kalau memang kita menyakiti perasaannya dan durhaka kepadanya. Tapi kalau nggak berhak untuk didoakan seperti itu, insya Allah nggak berlaku, dan Allah maha bijaksana. Allah nggak sekaku asal ibu berdoa pasti kena, asal ibu berdoa pasti kena. Nggak sekaku itu Allah. Bagaimana hukumnya menyukai BTS atau K-pop? Boleh dengan syarat tidak lebih daripada kita mengidolakan Rasulullah, para sahabat, orang salih. Kalau lebih dari itu masalah. Ustadz, share doa agar cepat dapat jodoh. Karena saya sudah kepala 3, belum menikah. Kepalanya 3. Apa doa untuk cepat dapat jodoh? Saya pun dulu nggak baca doa itu. Ya Wadud, Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-wadud urzuqnil mawaddah. Ini belum berdoa ini. Kasih contoh ini. Ini cuma ngasih contoh. Kenapa yang udah menikah aminnya keras banget? Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah dengan bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, lalu memanggil Allah dengan nama Asmaul Husna, maka Allah akan mengabulkan doanya. Sehingga doanya adalah Allahumma inni as'aluka. Kalau nggak hafal, coba rekam. Tunggu. Coba direkam ya. Masih ya? Disarkan oleh pahala. Oke, meskipun udah anu. Ini belum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-wadud urzuqnil mawaddah. Artinya, oh ya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau adalah Al-Wadud yang maha cinta, maka berikanlah aku cinta. Amin.
Al-Wadud Asmaul Husna, dan itu dari kata mawaddah. Cukup sekali ya. Nanti pas lagi Valentine saya ulang. Saya kira cukup ya. Yang udah ya. Iya cukup. Cukup Ustaz. Di sini yang menjadi ahli surga. Semoga kalian dimudahkan dalam setiap amanah dan pekerjaannya. Semoga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Allah jaga dengan penjagaan terbaik. Anak-anaknya dijadikan anak yang solih-solihah. Suami-suaminya dijaga tetap amanah dan mencintai kita. Orang tuanya dirawat oleh Allah SWT. Semoga semuanya akan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan terbaik insya Allah. Dan semoga semuanya diundang Allah menjadi tamu Allah ke tanah suci. Khusus buat Mas Teguh Budi Wibowo, semoga dimudahkan pelayarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak memaafkan kesalahan dan dosa kami takut dosa itu akan menjadi malapetaka bagi kami, menjadi malapetaka dalam rumah tangga kami, menjadi malapetaka dalam kehidupan kami di dunia bahkan di akhirat. Jangan biarkan dosa-dosa itu menjadi musibah bagi kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kami takut kepadamu ya Allah. Tidak ada keburukan dalam hidup yang kami rasakan kecuali penyebabnya adalah dosa. Tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali penyebabnya adalah maksiat. Tidak ada kesusahan, gelisah, keluh kesah dalam hidup kami, kesempitan dalam hidup kami kecuali disebabkan oleh dosa-dosa. Maka kami memohon ampun dan maaf kepadamu ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu para pendosa yang kotor, yang hina, yang penuh dengan aib dan cela. Kami bukan manusia suci ya Allah. Masa lalu kami kelam, masa lalu kami buruk, tetapi kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah hati kami. Jangan biarkan kami larut terus-menerus dalam dosa sampai akhir hayat kami. Kami takut mati dalam keadaan su'il khotimah ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam proses taubat dan hijrah kami. Ya Allah, kami jauh dari keluarga kami jauh dari orang-orang yang kami cintai, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami jauh dari mereka semua ya Allah. Tidak ada yang menjauhkan kami kecuali sebuah perjuangan ya Allah. Berjuang untuk mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal. Maka mudahkanlah ya Allah. Jadikanlah setiap jengkal tanah yang kami jalani menjadi kemudahan dan kedekatan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika kami melintasi benua, melintasi lautan, melintasi pulau demi pulau, jauh merantau untuk mencari rezeki yang halal, maka dekatkan kami kepadamu dan kepada surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan keluarga kami. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada keluarga kami. Jadikanlah mereka selalu mengingat kami dalam kebaikan, mengingat kami dalam doa. Jangan biarkan mereka jauh dari Engkau ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga. Kami titipkan keluarga kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menjaga. Kami titipkan suami kami kepadamu, istri kami kepadamu, pasangan kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga. Ya Allah, kami tidak mampu untuk selalu menjaga mereka. Seringkali ketika anak kami sedang sedih, sedang menangis, sedang terluka, sedang membutuhkan kami tidak ada di sana ya Allah.
maka gantilah posisi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau lebih baik dalam menyayangi mereka daripada kami ya Allah. Mungkin kami bisa mengusap kepala mereka ketika kami dekat, tapi saat ini kami hanya bisa menelpon mereka ya Allah. Kami hanya bisa mengirim pesan kepada mereka ya Allah. Kadang-kadang tidak cocok waktunya sehingga kami tidak berhasil menghubungi mereka ya Allah. Tetapi Engkau selalu ada untuk mereka. Engkau membersamai mereka dimanapun mereka berada. Sayangilah mereka ya Allah dengan sayang-Mu yang lebih baik dan lebih besar daripada sayang kami. Kami titipkan keluarga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami agar kami cepat bisa kembali kepada mereka. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada keutuhan rumah tangga dan keluarga. Ya Allah, ini bukan pilihan kami. Kami tidak senang untuk bisa sampai di sini ya Allah. Tetapi ini adalah sebuah tuntutan, sebuah kebutuhan. Maka cukupkanlah kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami orang-orang yang solih. Datangkanlah untuk kami pasangan-pasangan hidup yang solih, solihah, yang akan bertanggung jawab, yang bisa merawat dan menjaga kami, dan bisa mengambil tanggung jawab kami ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dalam perantauan, jauhkan kami dari godaan syaitan, jauhkan kami dari fitnah, jadikanlah kami perempuan multazimah, perempuan mutadayyinah, perempuan istiqamah seperti Sayyidah Khadijah dan Fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal du'ana bi salawatina li Rasulillah wa qiraatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.